Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tes Marara dengan NIM 210305059 dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Pangan. Percobaan ini dilakukan untuk melihat jenis dan bentuk kapang yang terdapat pada nasi yang didiamkan selama beberapa hari dalam suhu ruang dengan wadah terbuka. Adapun bahan yang digunakan adalah nasi putih dan alat yang digunakan adalah wadah terbuka. Percobaan ini dilakukan selama 5 hari dan akan diamati perubahan yang akan terjadi pada nasi perharinya. Apa itu kapang? Mold atau yang sering kita dengar dengan kapang ialah cendawan renik yang memiliki miselia dan massa spora yang jelas. Berdasarkan morfologinya, kapang merupakan mikroba jenis fungi yang multiseluler berupa eukariotik, berbentuk seperti benang-benang filamen dengan ukuran mikroskopik hingga makroskopik, dan juga terdiri dari kumpulan hifa atau miselium. Biasanya, kapang tumbuh pada permukaan makanan yang telah basi atau yang terlalu lama tidak diolah dan dibiarkan begitu saja. Pertumbuhan kapang sangat mudah dikenali karena penampakannya seperti serabut berwarna putih. Namun, setelah spora terbentuk, akan timbul bermacam-macam warna sesuai jenis kapang itu sendiri. Pada hari pengamatan dilakukan, tekstur nasi agak lunak dan berwarna putih bersih. Kemudian setelah 1 hari, tekstur nasi mulai mengeras untuk nasi bagian atas dan mulai berwarna kehitaman. Selanjutnya pada hari kedua, nasi semakin mengeras dengan warna nasi makin menghitam, yaitu pada nasi bagian bawah. Serta sudah terdapat spora-spora yang berwarna putih dan berwarna sedikit oranye tersebar di beberapa tempat. Kemudian, pada hari ketiga, nasi semakin keras. Nasi bagian bawah makin banyak yang menghitam. Spora yang berwarna putih berubah menjadi warna oranye. Namun, masih terdapat beberapa spora yang berwarna putih. Lalu, selanjutnya pada hari keempat, nasi semakin keras. Nasi bagian bawah makin banyak yang menghitam, spora yang berwarna oranye semakin meluas, serta terdapat spora yang berwarna putih mulai ada bintik-bintik hitam. Dan pada hari kelima, nasi sangat keras. Nasi bagian bawah berwarna hitam, terdapat spora berwarna oranye, putih, dan putih dengan bintik-bintik hitam. Porsi nasi yang diuji semakin hari juga semakin mengecil bentuknya. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa jamur yang ditemukan pada nasi yang diletakkan pada wadah terbuka di dalam suhu ruang selama beberapa hari adalah jenis Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease. Jamur ini dapat tumbuh pada nasi dikarenakan suhu ketika penyimpanan, wadah penyimpanan, dan pengaruh waktu. Nasi akan bertahan lama jika disimpan dalam suhu dan pada wadah yang seharusnya, contohnya pada mencikom. Karena nasi akan bertahan lama jika disimpan di suhu yang panas dan wadah tertutup. Jika dibiarkan terbuka di suhu ruang tanpa ditutup, maka akan ditumbuhi oleh jamur dan menyebabkan kualitas nasi menjadi menurun seiring dengan lamanya penyimpanan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Perkenalkan, nama saya Clara Tambunan dengan NIM 210305071. Kapang pada roti. Metode pengamatan yang dilakukan untuk roti yaitu dengan pertama sekali membungkus roti menggunakan plastik, kemudian menutupnya lumayan rapat, lalu disimpan pada suhu ruang agar kapang pada roti dapat bertumbuh. Setelah disimpan selama 13 hari, kapang pada roti sudah bertumbuh di berbagai sudut roti. Kapang pada roti dapat kita lihat di video ini. Adapun kapang pada roti ini disebut yaitu Rhizopus stolonifera. Rhizopus stolonifer ini termasuk anggota Zygomicota dan dianggap sebagai spesies yang paling penting dalam genus Rhizopus. Rhizopus stolonifer ini sering ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Untuk melihat sedikit lebih jelas morfologi dari Rhizopus stolonifera, kita dapat melakukannya dengan cara mengambil sedikit sampel Rhizopus stolonifera menggunakan alat penjepit, kemudian meletakkannya di atas kertas hitam agar morfologinya terlihat sedikit lebih jelas. Lihat pada video ini karakteristik jamur Rhizopus stolonifer ini memiliki hifa yang panjang, tidak bersepta, serta rhizoid. Warna dari spora Rhizopus stolonifer ini tergantung daripada spora yang dihasilkan pada kapang ini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Perkenalkan, nama saya Grace Christine Berliana dengan NIM 210305083. Tempe merupakan produk pangan Indonesia berbahan kacang kedelai yang difermentasi oleh Rhizopus oligosporus. Peranan Rhizopus oligosporus pada tempe sangat penting, yaitu sebagai jamur utama yang mengubah komposisi substrat kacang kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi, serta mengandung banyak enzim dan senyawa bioaktif, diantaranya senyawa antibakteri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rhizopus sp yang diisolasi dari tempe bersifat antagonis terhadap bakteri patogen enteric. Hasil penelitian ini menguatkan manfaat tempe sebagai pangan fungsional jamur yang terdapat pada tempe, yaitu Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae dan mekanisme terjadinya tempe berjamur karena tempe telah terbuka dari bungkusan plastik atau daun dan dibiarkan selama 1 malam atau lebih. Sehingga tempe akan mengeras, mengering, berwarna kehitaman dan mengalami kelembapan, mengeras, mengering, berwarna kehitaman dan mengalami kelembapan.
Pada hari pertama, tempe mengalami bercak warna hitam pada sisi dalamnya, tetapi tempe masih belum keras dan masih sedikit lembab. Pada hari yang kedua, tempe seluruhnya mengalami kehitaman, tetapi warna putih pada tempe belum mengalami kehitaman dan sudah mulai tumbuh seperti jamur-jamur atau serbuk yang berwarna putih pada tempe. Pada hari yang ketiga, tempe sudah menghitam seluruhnya dan sudah mulai tumbuh kapang. Pada kondisi ini, tempe sudah mengeras dan tidak mengalami kelembapan lagi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.